Filipi 4 ayat 6 dan 7 ini salah satu nasihat penting yang Paulus sampaikan ketika dia sedang di penjara dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim atau kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Elohim atau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ada berbagai terjemahan Alkitab, ya, apalagi bahasa Inggris itu banyak sekali. Itu menolong kita untuk memahami, ya, dari bahasa aslinya itu memang kalau diterjemahkan langsung kata per kata nggak ada yang pas, ya. Jadi kadang-kadang digunakan bahasa aslinya seperti apa, ya, itu menolong kita untuk bisa memahami, ya, maksud ayat-ayat yang sedang disampaikan. Nah, khusus untuk ini Filipi 4 ayat 6 dan 7 Paulus mengajarkan untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga, tapi kita bisa menyatakan bukan sebagian tapi segala hal, ya, dalam segala hal keinginan kita. Kita bisa menyatakan dalam segala hal keinginan kita, ya, kepada Tuhan itu dalam doa dan permohonan, tapi ditambah dengan ucapan syukur, ya. Dan kalau kita lakukan itu, janjinya ada damai sejahteranya yang melampaui segala akal, itu akan membungkus kita, ya, menjagai kita. Di Yohanes 14, ya, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan bagimu, kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera itu bukan berarti semuanya keadaannya aman-aman aja, tapi damai sejahtera itu seperti benteng yang melindungi kita, sekalipun suasana itu rasanya menakutkan atau nggak nyaman, bagi orang lain bisa membuat mereka stres, mereka khawatir, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita seperti aman, ya, bukan seperti, memang aman, kita merasakan keteduhan, perlindungan dari Tuhan, walaupun masalah yang kita hadapi itu belum selesai. Jadi damai sejahtera Allah itu memang seperti pagar yang membungkus kita, sehingga kita bisa melalui keadaan yang sedang kita hadapi, ya. Kadang-kadang memang perlu air mata, ya, waktu kita mengucap syukur itu, ya, waktu kita naikkan pujian, ya, masalah belum selesai tapi kita tetap mengucap syukur, ya. Seperti lagu ini misalnya, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jadi kadang-kadang ada air mata ya, waktu kita mengucap syukur, kita berterima kasih, tapi kita bisa nyatakan segala keinginan kita itu ya dalam doa ya. Kita punya kerinduan, kita nyatakan itu kepada Tuhan. Nah, ini jangan lupa ya, yang menulis ini Paulus dan sedang dipenjara. Ya, tapi dia bisa bilang dengan penuh keyakinan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya. Tapi sebaliknya kamu nyatakan ya dalam segala hal keinginanmu tuh kepada Allah dalam doa dan permohonan ya. Lalu tambahkan ucapan syukur. Nah, ini poinnya ya, ucapan syukur. Jadi misalnya kadang-kadang ya lagu tadi ya kita nyanyikan ketika kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata ya. Itu memang pas sekali, tepat sekali ya. Tapi ada juga saat-saat di mana belum terlihat ya jawaban doa itu. Justru itu saatnya kita mengucap syukur. Ini Paulus waktu nulis ini ya. Dia sedang di penjara dan dia tulis kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu dimulai ketika awalnya Paulus dengan Silas memberitakan Injil di sana, lalu ditangkap, dilemparkan ke penjara di bagian yang paling tengah, dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas menaikkan doa, puji-pujian. Ya, sementara para tahanan yang lain mendengarkan hal itu. Lalu terjadi gempa bumi begitu rupa sehingga sendi-sendi penjara itu mulai goyah dan pintu-pintu penjara terbuka, lalu terlepas semua belenggu mereka. Lalu kepala penjara ketika sadar bahwa pintu penjara terbuka,
tawanan-tawanannya bakalan lari, dia sudah ambil pedang, dia mau bunuh diri, ya kayak orang Jepang tuh harakiri ya, karena merasa gagal ya, dan merasa itu bagian tanggung jawab dia ya. Jadi daripada dia mungkin nanti dihukum, lebih baik dia bunuh diri aja. Lalu Paulus dan Silas bilang, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Lalu kepala penjara mengambil suluh ya, obor ya, ke dalam masuk, kemudian uh, uh, ketemu dengan Paulus ya, terus Paulus memberitakan Injil ya. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, bilur-bilur Paulus itu dibasuh ya. Kemudian satu isi rumah dari kepala penjara di Filipi ini bertobat, terima Tuhan Yesus. Ya, mereka bersuka cita. Nah, kemudian Paulus pergi pelayanan terus ya, kemana-mana. Lalu lama setelah itu dia tulis surat ya, kepada jemaat di Filipi ini. Nah bayangkanlah ya. Jadi waktu dia bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, itu memang sudah teruji ya. Bahwa firman Tuhan ya dan amin. Jangan khawatir ya. Walaupun situasi nampaknya bahkan tidak terkendali, tapi jangan khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya, nyatakan dalam segala hal, dalam setiap situasi, nyatakan keinginanmu. Tuhan, aku ingin ini Tuhan ya. Ya, dalam doa dan permohonan. Jadi artinya kita masuk dalam doa, dalam penyembahan ya. Itu kan ada step-stepnya ya. Kalau kita masuk dalam doa, biasanya tuh yang paling awal ya mengucap syukur. Ya, mengucap syukur untuk segala hal. Jadi waktu kita naikkan permohonan, kita juga naikkan ucapan syukur. Misalnya begini, kita sudah melihat ya jawaban doa ya. Misalnya kita berdoa untuk satu peluang ya. Peluang yang kita rindukan ya. Mau keluar negeri misalnya begitu ya. Lalu ketika kita berdoa, kan ada tahapan itu. Tentu kita mesti memperhitungkan, melihat sambil mendoakan. Pada titik tertentu kita yakin ya. Lalu kita apply misalnya visa, sudah dikabulkan. Lalu kita bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk visa ini. Lalu sekarang berdoa untuk pintu terbuka yang lainnya, untuk misalnya biayanya dibutuhkan, kemudian perjalanannya. Lalu ketika kita sudah melangkah ya, biaya terbuka ada semua, kita sudah berjalan. Lalu kita sampai di tempat di mana kita mulai bekerja, ada tantangan misalnya. Nah, kita doakan tantangan itu ya, supaya kita bisa hadapi. Mungkin ada kesulitan-kesulitan, tapi sambil kita mengucap syukur. Kita lihat ke belakang, mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menuntun sejauh ini, Tuhan sudah memberikan visa dengan cara yang ajaib, Tuhan menyediakan biaya, dan saya sudah sampai di sini ya. Dan saya mengucap syukur untuk hal itu ya. Jadi nyatakan dalam segala hal keinginan kita dalam doa dan permohonan ya. Lalu tambahkan ucapan syukur. Ucapan syukur itu akan membawa kita naik seperti tangga gitu. Kalau dia sudah mulai pekerjaan baik dalam hidup kita, dia akan melanjutkan dengan cara dia. Lalu di ayat 7-nya dijanjikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu damai sejahtera Allah ya, yang melampaui segala akal. Jadi ini damai sejahtera bukan karena segala sesuatunya itu oke-oke aja ya. Ini melampaui logika ya. Itu akan menjaga ya, shall guard your heart and mind. Akan menjaga atau memagari ya, guard itu kan penjaga ya. Jadi kita tuh dijaga, dipagari ya oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, saya suka kalau pengakuan iman tuh, saya suka bayangkan ya, saya dipagari dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ya. Ya, ada malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saya ya. Ada pagar anugerah di sekeliling saya. Jadi saya hidup teduh aman karena setidaknya ada 3 pagar yang menjagai saya. Ada pagar damai sejahtera, ada pagar dari malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling saya, para penjaga saya, dan juga ada pagar anugerah di sekeliling saya. Ya.
Jadi ini menolong kita untuk teduh, percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, dan karena kita komit mengikuti Dia, maka kita aman dalam perlindungan Dia. Ya. Saya pernah dulu terbang ya di Papua, ini sudah pengalaman sudah sangat lama ya, 30 tahun yang lalu, ya lebih dari 30 tahun yang lalu, terbang di sana, dan waktu itu cuaca jelek sekali. Pesawat itu dihantam goncangan luar biasa ya. Dan saya melihat orang-orang sudah berdoa ya. Teman saya sudah berbahasa roh, wah sudah. Tapi pada waktu itu ya, sebelum itu terjadi, saya mengalami satu momen ya, jamahan Tuhan ya. Saya merasa seperti ada satu pribadi yang duduk di samping kiri saya ya. Dan saya merasakan kayak selimut hangat gitu ya, yang membungkus gitu. Nah kemudian tiba-tiba saya ingat beberapa ayat ya. Di antaranya adalah ketika Paulus mengalami badai ya, waktu dia mau menghadap kaisar, dan kapalnya itu hancur waktu itu. Dan pada saat badai terjadi ya, sudah mereka nggak lihat matahari, badai terus menerus, sudah kalau nggak salah sudah 14 hari ya, nggak ada tanda-tanda bakal selamat. Tapi Paulus kemudian berkata, ada malaikat Tuhan yang berkata kepada dia, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Jadi itu sasarannya, kamu pasti selamat, kamu pasti bisa melalui ini semua ya. Dan sepertinya Tuhan bilang ke saya, jangan takut, kamu sedang dalam pelayanan. Jadi sekalipun pesawat ini hancur ya, kira-kira gitu, tapi kamu akan tetap selamat ya. Nah itu sangat kuat ya, firman itu. Jadi waktu kapal itu tergoncang-goncang, kemudian mendarat ya, dan terjadi goncangan yang luar biasa waktu mendarat di landasan. Biasanya kalau ada darurat itu kan masker oksigen akan keluar ya dari atas, dari langit-langit ya, dari sailing itu, dari pesawat itu akan keluar semua untuk setiap orang bisa pakai. Tapi yang waktu itu keluar bukan lagi masker, tapi speaker kecil yang ada di atas, di langit-langit, di atas tempat duduk itu copot semua, jatuh semuanya. Dan itu orang-orang sudah menjerit ya. Saya tertawa waktu itu, tertawa betul-betul ya. Tidak ada rasa khawatir ya. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah pesawat berhenti di ujung landasan dan nggak bisa bergerak lagi. Jadi kami turun di situ, walaupun bukan pakai tangga darurat ya, pakai tangga pesawat, kami turun dan mesti jalan dari ujung landasan itu sampai ke apron ya. Nah itu yang namanya damai sejahtera Allah yang membungkus kita ya. Nah kita nggak usah cari-cari perkara ya, ikutin aja step by step apa yang Tuhan ajarkan. Lalu kalau ada situasi yang kelihatannya sulit ya, ini lakukan. Jangan hendaknya kita khawatir tentang apapun juga ya. Kita punya kebutuhan ya, kebutuhan mungkin apa, untuk bayar sesuatu ya, untuk biaya pendidikan misalnya ya. Kita butuh membeli sesuatu ya, nyatakan ya dalam segala hal keinginan kita itu dalam doa dan permohonan, lalu dengan ucapan syukur ya. Jangan lupa naikkan ucapan syukur itu. Ucapan syukur ya bentuk dari terima kasih ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Nyanyikannya berulang-ulang ya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Giving thanks ya, mengucap syukur, berikan terima kasih kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Janjinya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, itu akan menjaga, memagari kita, membungkus kita, hati kita dan pikiran kita, sehingga kita bisa tetap teduh ya dalam menantikan jawaban doa tersebut. Haleluya. Amin.